Kalau soal apalagi Sirekap, menurut saya sih memang Sirekap ini aneh ya. Di tengah kemajuan teknologi informasi yang sudah semaju ini, kok bisa KPU ya membangun sebuah aplikasi Sirekap untuk membantu kita semua agar mengetahui dengan cepat hasil pemilu, hasilnya berantakan kayak begitu. Tidak ada kecurigaan lain kecuali mungkin harus kita simpulkan bahwa ini adalah alat kecurangan. Sirekap alat kecurangan. Karena ketika ini bermasalah di tengah perjalanan proses perhitungan manual itu, ada pemberhentian penghitungan di tingkat kecamatan. Dan ketika pemberhentian perhitungan manual di tingkat kecamatan, itulah banyak setannya. Disitulah terjadi perubahan C hasil. Nah, tapi kan begini, saya harus fair juga. Kan bisa dicek di C1 hasil, di C hasil ya. Oh ternyata salah, dibenerin lagi. Oh ternyata salah, dibenerin lagi. Gimana komentar Anda? Iya, saya bilang begini, saya kenal teman-teman PSI. PSI sih nggak punya kemampuan. Saya tahu Anda mantan PSI kan? Iya, saya bahkan ikut membangun partai ini sejak awal. Mereka nggak punya kemampuan untuk bikin kecurangan. Tapi kekuatan mereka nggak punya kemampuan untuk bikin kecurangan. Ya, tapi kenapa? Kekuatan yang mensupport mereka punya kemampuan besar untuk membuat mereka masuk Senayan. Maksudnya? Ya? Jadi ya, saya ada sebentar, ada kekuatan super yang membantu PSI yang dugaannya adalah kecurangan. Ini soal diksi nih ya. Ya, jadi soal masuk ke Senayan itu kan memang nggak ada masalah. Saya ketika setelah hasil quick count itu, yang langsung saya ingat adalah omongannya Andi Wijayanto yang membocorkan obrolan dia dengan Pak Jokowi, yang menyampaikan bahwa ketika ngobrol dengan Pak Jokowi bilang bahwa hebat sekali kalau kalian menang melawan saya. Saya akan buat pasangan Prabowo Gibran menang satu putaran dan itu tertunaikan dengan baik. Yang kedua adalah saya akan bikin PSI masuk Senayan, itu masih jadi utang sampai sekarang. Yang kemudian yang ketiga adalah suara PDIP pasti turun dan itu juga tertunaikan. Walaupun PDIP hari ini adalah pemenang, tapi 21% turun ke 16, itu adalah angka kalau dilihat 5% bisa membuat satu partai politik lolos parliamentary threshold. Ya. Nah, makanya kemudian ya, saya sebenarnya kalau dengan PSI kita nggak ada sirik-siriknya. Kita ingin partai anak muda ini lolos ke Senayan, tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Kalau memang mereka belum sampai ke sana, menurut saya juga itu bukan sebuah kekalahan. Karena toh juga kalau teman-teman PSI mengklaim efek Kaesang, itu mungkin karena Kaesang terlalu rapat dengan pencoblosan ketika menjadi ketua umum, mungkin nggak cukup waktu. Jadi menurut saya mumpung MK mencabut syarat parliamentaritas 4%, masih ada masa depan buat PSI, masih ada masa depan buat Perindo. Tidak perlu ojo ke susu. Karena kalau ke susu, bahayanya adalah taruhannya adalah legitimasi pemilu ini secara keseluruhan. Kita tahu presiden, pilpres sudah begitu banyak kontroversi, dan satu-satunya pemilu pasca selesai pencoblosan langsung muncul ide hak angket adalah pemilu kali ini. Tidak mungkin tidak ada apa-apanya lalu kemudian muncul hak angket itu. Dan Kompas mensurvei 62,3% rakyat mendukung. Kita jadi bertanya, loh 58% orang memilih Prabowo itu kemana? Kok bisa 62% dalam survei itu mendukung hak angket? Daya kritis kita, nalar kita kembali lagi diuji dalam proses ini. Jadi menurut saya sih teruskan hak angket, Aiman, karena di situ kita akan menemukan, tidak perlu takut, tidak mesti ujungnya pemakzulan presiden. Ini tergantung fakta apa yang ditemukan oleh hak angket. Belum tentu juga misalnya ada sesuatu yang besar, tapi dalam prediksi saya akan ada sesuatu yang akan mengguncang politik kita seandainya hak angket ini terjadi. Akan mengguncang politik kita kalau hak angket ini terjadi. Dan memang juga angka yang unik ya, karena pemilih Pak Prabowo 58%, tapi 62%-nya itu merasa ada sesuatu, kecurangankah dan lain sebagainya, sehingga mereka memerlukan hak angket. Ini survei Litbang Kompas. Iya, saya sebelum kesini saya bertemu dengan teman saya dari Aceh. Dia adalah seorang caleg, bukan partai pendukung Pak Prabowo. Dia punya saudara, seorang kepala desa di salah satu kabupaten di Aceh, Pidijaya. Dia bilang cerita saudara dia atau adik dia yang kepala desa itu, mereka dikumpulkan oleh aparat lalu diminta untuk memilih pasangan Prabowo Gibran, satu desa paling tidak 200 orang. Lalu kemudian operator lapangannya adalah partai lokal di sana. Berarti kalau pemilihan kabupaten dan provinsi yang harus pilih caleg partai lokal itu, lalu untuk DPR RI-nya pilih partainya Pak
Ade Armando. Jadi dikumpulkan oleh aparat, nggak disebutkan tuh aparatnya apa ya? Ya, nggak disebutkan. Oke, ke perangkat desa. Ya. Lalu kemudian disuruh pilih presidennya adalah Prabowo Gibran, Ya. presiden dan wakil presidennya. Ya. Dan partainya PSI. Ya. Dan Itu informasi oleh salah satu perangkat desa yang akan nanti dihadirkan dalam angket misalnya jadi. ya, menurut saya kalau hak angket jadi dibentuk, menemukan hal-hal semacam itu tidak akan susah, karena itu terjadi atau menjadi fenomena secara nasional, ya kan? Nah, itulah yang menurut saya bilang kalau itu ditemukan, maka baru ada kemudian keguncangan-keguncangan politik secara nasional.